virus. Simak terus videonya ya. Meski sering mendengar kata virus dan melihat gambarnya di berbagai infografis sosial media, mungkin kita masih penasaran kira-kira seperti apa ya sifat-sifat yang dimiliki virus? Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, virus memiliki sifat hidup dan sifat mati. Artinya, virus dikatakan makhluk hidup karena dapat memperbanyak diri dengan cara bereplikasi dalam tubuh inangnya dan memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA. Virus dikatakan benda mati karena virus dapat dikristalkan dan bersifat aseluler atau tidak memiliki sitoplasma, inti, dan organel sel. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui, virus memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil sehingga tidak bisa terlihat oleh mata kita. Teman-teman bisa melihat gambar berikut untuk melihat perbandingan ukuran sel hingga organisme seperti manusia. Dari gambar, kita bisa melihat diameter virus berkisar antara 20 nanometer hingga 400 nanometer. Oleh karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Wah, sangat jauh ya perbandingan ukuran virus dengan manusia. Selanjutnya, kita akan melihat bagian-bagian tubuh virus. Virus terdiri dari berbagai macam bentuk, namun secara umum kita bisa melihat struktur tubuh virus pada bakteriofag dan virus influenza. Pada bakteriofag, unsur-unsur penyusun tubuhnya terdiri dari kapsid, asam nukleat, leher, selubung ekor, serat ekor, papan dasar, dan jarum penusuk. Sedangkan virus influenza memiliki bagian-bagian berikut: protein membran, protein jarum, protein amplop, protein nukleokapsid, dan asam nukleat. Jadi, struktur tubuh virus secara umum terdiri dari kepala berbentuk polihedral atau segi banyak yang berisi asam nukleat, leher sebagai penghubung antar kepala dan ekor untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang virus. Virus mampu bereproduksi. Virus berkembang biak dengan cara replikasi atau perbanyakan diri di dalam sel inang. Secara umum, replikasi virus terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap adsorpsi, yaitu penempelan virus pada sel inang, tahap penetrasi, yaitu masuknya materi genetik virus pada sel inang, tahap sintesis, yaitu tahap pembentukan, tahap perakitan, dan tahap litik, yaitu pemecahan sel inang. Siklus replikasi virus dibedakan menjadi 2, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Berapa penyakit yang disebabkan oleh virus? Nah, penyebab penyakit yang pertama yang disebabkan oleh virus adalah penyakit cacar variola atau dikenal dengan smallpox. Cacar variola ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus variola. Penyakit ini sering disamakan dengan cacar air, padahal penyakit ini memiliki gejala dan penyebab virus yang berbeda. Dalam istilah asing, cacar air lebih umum dikenal dengan sebutan chickenpox, sedangkan cacar lebih dikenal dengan istilah smallpox. Gejala penyakit cacar ini biasanya baru muncul sekitar 12-14 hari setelah paparan pertama. Gejalanya menyerupai flu, kelelahan, demam tinggi, sakit kepala, nyeri, dan muntah. Gejala yang lain adalah munculnya ruam di permukaan kulit. 1-2 hari, kemudian akan berubah menjadi lepuhan kecil berisi nanah ya. Selanjutnya, lepuhan kecil ini atau lentik ini akan mengerak dan pada akhirnya mengering dan mengerupas dengan sendirinya sampai kira-kira 2 minggu. Nah, ini adalah contoh anak yang sedang menderita cacar variola. Kemudian, penyakit yang kedua adalah cacar air atau varicella. Varicella ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus varicella atau varicella zoster virus atau disingkat VZV. Nah, cacar air ini biasanya sering dialami oleh anak-anak di bawah 15 tahun. Namun, bisa saja terjadi pada orang dewasa. Titik-titik merah, gatal, kemudian melepuh, kering, kemudian menghasilkan kerak, itu adalah gejala-gejala yang dialami pada penderita cacar air. Gejala paling umumnya adalah ruam, di mana gejala tersebut dapat muncul di dada, wajah, punggung, dan kemudian dia akan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, pada orang dewasa, cacar air ini disebabkan oleh virus yang sama yang disebut sebagai herpes zoster atau cacar api. Selanjutnya, yang ketiga adalah penyakit campak atau morbili. Penyakit ini menyebabkan ruam pada seluruh tubuh. Nah, kemudian penyebabnya adalah morbillivirus. Adapun gejala-gejalanya adalah demam, batuk, dan pilek, serta gejala ruam, yaitu bintik-bintik merah yang muncul 3-5 hari. Yang selanjutnya adalah penyakit campak Jerman atau rubella. Penyakit campak ini disebabkan oleh virus rubella atau rubivirus ya. Kemudian penyakit ini dapat dicegah ya dengan memberikan vaksin rubella yang biasanya tergabung dalam vaksin MMR atau untuk measles, mumps, dan rubella. Jadi ini untuk mencegah penyakit campak
kemudian gondong atau gondongan, dan rubella. Nah, penyakit campak Jerman itu gejalanya hampir mirip dengan campak. Ya. Campak Jerman ini sering disebut sebagai campak 3 hari. Nah, gejalanya itu mirip seperti campak, ya, dengan demam yang lebih ringan. Nah, kemudian bintik-bintik merah atau ruam pada kulit itu akan lebih cepat memudar ya dalam waktu 3-5 hari. Sehingga campak Jerman ini dikenal dengan campak 3 hari. Penyakit yang selanjutnya, yang kelima adalah penyakit gondongan. Ya. Penyakit ini disebabkan oleh virus paramyxovirus. Ya, virus ini menyerang kelenjar parotis atau kelenjar ludah dan menyebabkan pembekakan pada kelenjar tersebut. Nah, ini seperti ini. Di waktu kecil kalian mungkin pernah ya menderita penyakit ini dan oleh orang tua kalian itu di area ini yang bengkak ini diberikan blau ya. Apa maksud orang tua memberikan blau ini? Apakah ini obat penyakit yang disebabkan oleh virus gondong? Nah, mitos atau fakta? Nah, ini ya. Jadi sepertinya ini mitos ya. Jadi blau itu tidak menyebabkan penyakit gondongan ini menjadi sembuh. Jadi mungkin orang tua dulu itu mengoleskan blau ini agar anak-anak itu bisa beristirahat di rumah ya. Karena tentunya dia akan malu ya kalau keluar rumah dengan pipi yang berwarna biru seperti ini kanan kiri.